Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi, salam takzimku pada para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebaikan, di dalam kesehatan, dilimpahkan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kami akan menyajikan suatu kajian atau tema yang berjudul Allah atau Tuhan tidak memandang apapun nama-nama agama yang kau peluk. Jadi Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memandang nama-nama agama apapun yang kita peluk. Apalagi aliran-aliran yang ada di dalam agama itu sama sekali tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau oleh Tuhan semesta alam. Yang dipandang oleh Tuhan semesta alam, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita, yang mana di dalam beragama apakah hati kita kembali kepada Sang Pencipta. Jadi yang dipandang itu adalah hatinya, bukan nama-nama agamanya, bukan julukan aliran-alirannya. Yang dipandang oleh Tuhan yang menciptakan seluruh manusia, bagaimana manusia bisa kembali kepada asal usul kejadiannya, agar manusia menyadari bahwa manusia itu bukanlah Tuhan Sang Pencipta. Maknanya selama ini kan kita yang jadi Tuhan. Sebagai Tuhan yang mencipta keadaan apapun diri kita. Sebagai Tuhan yang mencipta keadaan atau aktivitas apapun diri kita. Seolah-olah kitalah sendiri Tuhan satu-satunya yang berkuasa atas segala tindak dan lakunya badan-badan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kutipkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, bukti bahwa Allah tidak memandang agama-agama atau nama-nama agama yang kita peluk, dan Allah tidak memandang aliran apapun yang kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yang artinya
Sesungguhnya orang-orang yang beriman atau orang yang beragama Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapapun saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hatinya. Shadaqallahul azim. Inilah bukti nyatanya bahwa Allah atau Tuhan semesta alam tidak pernah memandang apapun nama-nama agamamu, apapun nama-nama aliran-aliranmu. Akan tetapi yang dipandang oleh Allah adalah apakah hati kita sudah beriman, hati kita sudah yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni memandang hati kita bahwa sudahkah kita meyakini, sudahkah kita mempercayai bahwa Allah sebagai pencipta diri manusia kita ini ada, wujud dan nyata keberadaannya. Akan tetapi selama ini kita percaya dan yakinnya hanya sebagai omongan kosong saja. Akan tetapi iman dan akidah kita serta kepercayaan kita terhadap Allah, Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta diri kita, hanyalah palsu belaka. Iman dan persaksian yang palsu. Di dalam hati kita tiada Tuhan yang menciptakan diri kita. Tuhan yang menciptakan diri kita telah kita hancurkan keberadaannya, telah kita goibkan keberadaannya, telah kita tiadakan keberadaannya di hati kita selama ini. Jadi inilah bukti kenyataan bahwa iman dan akidah kita, keyakinan dan kepercayaan kita terhadap Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini hanyalah palsu. Agama yang palsu, aliran yang palsu, apapun agama dan alirannya. Agama-agama yang di luar diri kita itu kan agama nama, bukan agama yang sesungguhnya. Aliran-aliran yang di luar diri kita itu kan aliran hawa nafsu. Karena selama ini kita hanyalah bermain-main di luar diri kita saja, tanpa kita datang masuk ke dalam diri kita. Kita selama ini gemar membaca yang ada di luar diri kita. Kita gemar membaca Al-Quran yang ada di luar diri kita. Kita gemar menghafal Al-Quran yang ada di luar diri kita. Kita gemar menghafal hadis-hadis yang ada di luar diri kita. Pernahkah kita menghafal dan membaca asal-usul diri kita ini? Kitab sejati diri manusianya, apakah kita pernah membacanya? Selama ini kita tak pernah membacanya, sehingga kitab diri kita ini terbengkalai, sehingga hati ini menjadi gelap gulita bagaikan alam kubur yang gelap. Di luaran sana kita sibuk mencari makam-makamnya para wali-wali, makamnya para orang mulia-mulia. Akan tetapi kita luput
berziarah, kita luput mendatangi makam kita sendiri, yakni hati yang gelap, hati yang keras melebihi kerasnya batu, karena tiada iman sedetik pun di hati kita, karena tiada iman setitik pun di hati kita, karena iman dan kepercayaan kita selama ini hanya ada di luar diri kita saja, yakni nama-nama agama yang belum kita sadari, yang belum kita mengerti apa makna-makna agama nama yang kita peluk selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hakikatnya semua nama-nama agama itu sebuah petunjuk dari yang menciptakan kita agar kita menyelami di dalamnya, agar kita bisa membaca diri manusia kita, tidak membaca hati orang lain, tidak membaca agama orang lain, tidak membaca aliran-aliran agama lain. Selama ini kan kita sibuk bermain-main di luar diri kita, sibuk mencela, mengurusi agama-agama orang lain, sibuk mencela, mengurusi aliran-aliran agama lain. Akan tetapi di dalam hati kita, kita selama ini tidak memandang nasib diri kita sendiri, bahwa diri kita selama ini lebih celaka daripada orang-orang yang kita anggap celaka selama ini. Kita memandang orang-orang agama lain seolah-olah mereka celaka daripada kita, karena kita merasa yang paling benar di dalam beragama, sedangkan orang lain salah. Inilah maknanya ketika kita menilai demikian, kita ini lebih celaka dari apa yang kita anggapkan kepada orang lain selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti bahwa Allah tidak memandang apapun agama dan amalanmu. Allah hanya memandang hatimu. Di dalam Al-Hadis kami kutipkan juga dari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian. Rawahul Muslim. Maknanya Allah tidak memandang apapun nama-nama agamamu, apapun syariat-syariat masing-masing agamamu. Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu siapa yang kau pertuhankan, siapa yang kau kuasakan, siapa yang kau hidupkan, siapa yang kau kehendak dan daya upayakan di dalam hati kita. Selama semua itu kita rasa sebagai milik kita, kewujudan manusia kita, kehidupan manusia kita, kekuasaan diri manusia kita, kehendak daya upaya milik manusia kita, selamanya kita buta kepada Sang Pencipta diri manusia kita. Jadi makna agama yang sesungguh-sungguhnya agama itu adalah kita menghamba
kepada Tuhan yang mencipta diri manusia kita. Apapun itu nama agamanya dan apapun itu nama alirannya, bila lepas dari ini maka semua hanya angan-angan saja. Semua hanya main-main saja. Semua hanya di dalam ketersesatan hati kita terhadap tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya darikulah kau kuciptakan dan sesungguhnya kepadakulah kau dikembalikan. Maknanya hati kita sudah bisa kembali atau tidak kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Inilah agama itu, inilah aliran itu, inilah tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Jadi semua nama-nama agama tak akan berguna. Jadi semua nama aliran-aliran tak ada gunanya bila di dalam hatinya masih ada kewujudan, kehidupan, keberadaan, kekuasaan diri manusianya di hatinya. Itu semua aliran yang sesat. Apapun agamanya, namanya apapun, alirannya apapun, semua itu di dalam ketersesatan. Bila di hati kita masih wujud diri manusianya. Jadi ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, apapun agamamu, bila kau beriman kepada Allah. Iman kepada Allah, iman yang bagaimana? Iman yang kembali kewujudan, kehidupan, kekuasaan yang kita akui selama ini sebagai kewujudan, kehidupan dan kekuasaan diri manusia kita dikembalikan, dipasrahkan, dirojiunkan dengan penuh kerelaan hati dan penuh keridhaan hati kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Maknanya kita sudah kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, daripada kita kembali kepada hawa nafsu yang selama ini kita dijadikan budak-budaknya. Iman yang seperti ini, contoh saya misalkan, ketika kita hidup ini di dalam hati kita merasa diri manusia kitalah yang hidup ini. Di dalam hati kita merasa yang wujud adalah diri manusiaku. Pencipta diri manusiaku Allah, Tuhan, gaib, tak wujud. Yang berkuasa atas diriku untuk ngapa-ngapain saja masih diri manusiaku yang berkuasa. Atas segala panggung sandiwara ini, atas segala pagelaran alam ini, atas pagelaran badan-badanku, aku yang berkuasa. Inilah tanda-tanda orang-orang yang tidak bertuhan kepada Tuhan yang menciptakannya. Kita selama ini hanya mentuhankan nama-nama agama-agama kita. Kita mentuhankan nama-nama aliran-aliran kita. Sehingga kita tersesat mentuhankan siapa Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Inilah yang dimaksud iman itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Siapapun kamu bila kau beriman kepadaku, yakni bila kau mau kembali kepadaku, maka akan ketemu dengan hari akhir. Yakni makna iman kepada hari akhir, maka ketika kita sudah mempersembahkan kembali semuanya, maka berakhirlah kerajaan diri manusia kita, berakhirlah kekuasaan diri manusia kita,
berakhirlah kehidupan diri manusia kita. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Berakhirnya linafsi menjadi Tuhan. Berakhirnya kerajaan singgasananya linafsi kembali kepada kepangkuan lillahi ta'ala sebagai Tuhan pencipta dirinya. Inilah yang dimaksud beriman kepada hari akhir itu. Ketika kita sudah beriman kepada Allah dengan iman yang demikian, maka otomatis berakhirlah keberadaan kita menjadi Tuhan sang pencipta di hati kita. Maka kemudian setelah berakhir semuanya, maka pasti amal-amal kita menjadi amal yang soleh. Amal-amal kita menjadi kebajikan di sisi Tuhan sang pencipta diri kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah tak menjadi Tuhan lagi. Karena kita sudah menjadi khalifah, yakni menjadi wakil-wakilnya Allah di bumi ini. Yakni wakil tidak boleh jadi ketua. Wakil ya wakil, maknanya kita hanya diperankan, kita hanya diperjalankan sesuai apa yang terjadi kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan untuk seluruh manusia, untuk seluruh nama-nama agama, untuk seluruh aliran-aliran yang ada di atas dunia ini. Bila berpedoman kepada manusia yang termulia, maka kembalilah kita kepada kemuliaan. Karena kemuliaan bukan milik manusia, kemuliaan hanyalah milik sang pencipta. Jadi maknanya bila kita kembali beriman kepada Allah, kemudian otomatis berakhirlah iman kepada hari akhir, serta pasti bisa beramal soleh, bisa beramal kebajikan. Maka disitulah ada pahala di sisi Tuhanmu. Tiada rasa takut dan bersedih hatimu ketika kita sudah kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Contoh logikanya kembali begini. Ketika kita sedang sholat, di dalamnya kita sudah merasa yang mensolatkan aku ini bukan aku, yang menggerakkan aku ini bukan aku, yang mengkehendakkan hatiku ini bukan aku. Semua hanyalah milik yang maha suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka dari itu yang maha sucilah yang memperjalankan hamba-hamba ciptaannya. Maka sucikanlah ia, maka hancurkanlah kerajaan-kerajaan, salib-salib yang merintangi di dalam hati kita, yakni terutama salib hawa nafsu kita, salib diri manusia kita, sehingga nyatalah keberadaan iman dan akidah kita tentang pertuhankan Allah yang Maha Esa. Jadi inilah bukti bahwa agama, nama apapun, aliran nama apapun, itu tiada gunanya bila hatinya masih ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan diri manusianya. Mumpung masih ada umur, mumpung usia masih ada, lekas-lekaslah, bergegaslah, berbenahlah hati menuju sang pencipta diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami akhiri kajian ini, kami bacakan solawat dzalimin taf'ul bala agar hati kita senantiasa terjaga dari balak-balaknya hati, terjaga dari salib-salibnya hati, terjaga dari hawa nafsu yang selalu menyesatkan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.